Selamat datang di dunia novel. Episode 6253, memanfaatkan. Bagaimana jika aku tidak memberikannya? Tanya Chu Feng. Teman kecilku, ini terlalu tidak masuk akal. Kamu harus memikirkan kami juga. Kami tidak bekerja keras untuk sampai ke sini hanya untuk sembuh bersamamu. Kamu tidak bisa mengandalkan seseorang untuk mendukungmu dan bahkan mengabaikan masa depan kita, kan? Begitu lelaki tua itu mengatakan ini, semua orang langsung menggema. Benar, benar. Apa yang kamu lakukan dengan sedikit keuntunganmu? Kami baru saja membuka menara garis darah kuno, dan kami telah sangat menderita. Jika kami tidak mendapatkan manfaat, bukankah sia-sia? Melihat semakin banyak orang yang setuju, lelaki tua itu menjadi semakin berani. Cukup kirimkan pesan secara diam-diam kepada semua orang yang hadir kecuali Chu Feng dan Wang Qiang. Bagaimanapun, hanya mereka yang ada di sini, jadi mereka memutuskan untuk tidak berhenti dan membunuh Chu Feng dan Wang Qiang, merebut token menaranya, dan membagi harta padanya. Awalnya hanya sebuah ujian, dan diucapkan dengan sangat bijaksana, tetapi saya tidak menyangka banyak orang yang berpikiran sama benar-benar setuju. Meski hanya sedikit orang yang hadir yang memiliki tujuan yang sama dengan lelaki tua itu. Kebanyakan orang masih takut dengan spiritualis dunia naga langit, takut Chu Feng akan menghilang di sini, dan tidak berani mengejar mereka. Namun lelaki tua itu tetap memutuskan untuk mengambil risiko. Sedangkan bagi yang tidak setuju, sederhana saja. Kemudian singkirkan mereka bersama Chu Feng dan Wang Qiang. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa kendali Chu Feng atas token menara jauh di luar imajinasi mereka. Dengan bantuan token menara, Chu Feng dapat mendengar transmisi rahasia mereka. Di bawah kendali Chu Feng, bahkan Wang Qiang pun mendengar transmisi rahasia mereka. Setelah mendengar rencana mereka, mata Wang Qiang bersinar dingin, dan dia sudah menjadi pembunuh. Tapi Chu Feng menekan token menara, lalu melambaikan lengan bajunya. Segera setelah itu, ekspresi sebagian besar orang yang hadir berubah drastis. Chu Feng mengakhiri kontrak mereka dengan token menara. Ayo pergi, kata Chu Feng kepada orang-orang itu. Orang yang membatalkan kontrak token menara oleh Chu Feng adalah orang yang tidak berani membunuh Chu Feng. Meskipun mereka semua mengkhianati Chu Feng selama ujian, ujian adalah ujian dan kenyataan adalah kenyataan. Meskipun Chu Feng tahu bahwa mereka tidak berani membunuhnya karena mereka takut pada Ji Shanxian. Tapi semuanya tergantung hasilnya. Mereka hanya tidak berani. Meskipun Chu Feng telah membunuh banyak orang, dia tetap masuk akal. Tuan, kami. Orang-orang itu masih sedikit bingung. Kamu tidak berani membunuhku, jadi kamu melawan mereka. Aku membiarkanmu pergi untuk menyelamatkanmu, jika tidak mereka akan membunuhmu dan membungkammu. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, setiap orang yang awalnya merencanakan akan tercengang. Beraninya kamu mengatakan yang sebenarnya? Tidak ada yang bisa pergi. Orang tua itu sangat marah, dan tekanan dari dewa sejati kelas 4 menyelimuti dunia. Dia mendengar bahwa Chu Feng mengetahui rencana mereka. Tapi bagaimana Chu Feng bisa tahu? Tentu saja ada yang mengadu. Ini sebenarnya memberinya kesempatan untuk membunuh orang dan membungkam mereka secara wajar. Adegan ini membuat takut orang-orang itu sampai mati, dan mereka semua merasakan niat membunuh dari lelaki tua dewa sejati kelas 4. Tapi orang tua itu tidak mengambil tindakan secara langsung. Sebaliknya, dia melihat ke arah Chu Feng. Dia masih sedikit ragu apakah akan berurusan denganmu.
Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, saya tidak perlu terlalu khawatir. Wah, sejujurnya, aku sama sekali tidak memperhatikanmu. Tapi aku sangat tertarik dengan harta karun yang kamu miliki. Kamu tidak punya kesempatan dalam hidup ini. Lebih bijaksana di kehidupan selanjutnya. Jika kamu tidak cukup kuat, ingatlah untuk tidak membocorkan kekayaanmu. Jika tidak, kamu hanya akan membawa bencana berdarah bagi dirimu sendiri. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, pedang formasi menembus dantiannya. Chu Feng berdiri di tempat, dan pedang formasi dilepaskan dari telapak tangannya. Memang ada bencana berdarah, tapi sayang itu bukan darah aku. Chu Feng tersenyum jahat dan memandang lelaki tua itu seolah dia badut. Pertama, naga sejati kelas 1. Dia adalah spiritualis dunia naga sejati kelas 1? Bagaimana seorang junior bisa memiliki tingkat kultivasi seperti itu? Semua orang kaget, tapi juga bingung. Mengapa naga sejati kelas 1 bisa dengan mudah mengalahkan dewa sejati kelas 4? Pada saat ini, lelaki tua itu tidak dapat berbicara, hanya wajahnya yang penuh dengan keterkejutan dan kesakitan. Jelas itu adalah pedang formasi Chu Feng yang melakukan penyiksaan khusus padanya. Semuanya, aku mendengar transmisi rahasia yang baru saja kamu buat. Jadi, kalian semua punya bagian. Chu Feng tersenyum dingin. Segera dengan pikiran, pedang panjang yang menembus penghalang lelaki tua itu terus memanjang. Sama seperti seutas manisan, dalam sekejap mata, ia menembus tubuh lebih dari 3.000 orang yang hadir, dan semuanya melewati dantian. Dan mereka yang lolos dari bencana sangat ketakutan saat melihat Chu Feng begitu kejam sehingga banyak dari mereka mulai berlutut dan memohon belas kasihan. Ingat, tutup mulutmu saat keluar. Ayo pergi. Namun, Chu Feng tidak mempersulit mereka. Faktanya, Chu Feng tidak khawatir mereka keluar dan berbicara omong kosong, karena Chu Feng tahu bahwa identitasnya ditakdirkan untuk terungkap hari ini. Orang-orang itu tidak berani ragu, berbalik dan lari. Setelah orang-orang itu pergi, Chu Feng memegang erat token menara, dan segera formula ajaibnya berubah. Guntur 9 warna muncul dari pedang formasi dan mengalir ke tubuh semua orang di sepanjang pedang formasi. Saat berikutnya, ratapan yang lebih tragis terdengar. Tetapi orang-orang itu tidak tahan. Mereka mengejang kesakitan, mata mereka berputar, mulut mereka berbusa, dan mereka tidak dapat menahannya. Ketika Chu Feng akhirnya berhenti, nafas mereka hanya tersisa lemah. Namun mereka semua berhenti meratap dan berdiri rapi di tempatnya seperti batang kayu. Kemudian, dengan pemikiran dari Chu Feng, formasi ruang kecil melayang di udara. Segera setelah itu, formasi ruang kecil melepaskan isap. Pakaian orang-orang itu dan semua harta di tubuh mereka tersedot ke dalam formasi luar angkasa. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Wang Qiang bertanya. Dia bisa melihat bahwa Chu Feng tidak hanya ingin membunuh mereka. Pasti ada alasan lain. Saat saya membuka menara garis keturunan kuno, saya menemukan lebih dalam tentang menara itu. Oleh karena itu, saya dapat sepenuhnya mengendalikan mereka melalui formasi fusi token menara dan membiarkan mereka menjadi boneka saya. Hanya saja harga dari metode ini adalah merenggut nyawa mereka setelah selesai. Namun, orang-orang ini masih layak atas kematian mereka. Tanya Chu Feng. Mati seperti ini, bahkan itu akan menjadi keuntungan bagi mereka. Memang benar dia memiliki niat membunuh terhadap saudara-saudara kita, tapi membunuh mereka memang akan memberi mereka keuntungan. Namun, bagaimanapun juga,
Saya masih membutuhkan mereka untuk melakukan sesuatu untuk saya. Itu bisa dianggap sebagai pelayanan yang berjasa, jadi mari kita beri mereka keuntungan. Chu Feng mengepalkan telapak tangannya erat-erat saat dia berbicara, dan pedang formasi langsung kembali ke telapak tangannya. Adapun orang-orang itu, kecuali tidak mengenakan pakaian apapun, penampilan mereka tidak jauh berbeda dari orang normal. Namun nyatanya, kesadaran mereka telah diambil. Mereka hanyalah tubuh yang telah berkultivasi, dan mereka ditakdirkan untuk mati. Dengan pemikiran dari Chu Feng, semua orang memasuki hutan, tetapi menuju ke arah yang berbeda. Untuk apa benda-benda itu digunakan? Wang Qiang bertanya. Dapatkan keunggulan. Chu Feng tersenyum tipis, lalu berjalan ke arah Wang Qiang, meletakkan jarinya di dahi Wang Qiang, dan seberkas cahaya ditransmisikan ke dalam pikiran Wang Qiang. Itu adalah peta menara garis keturunan kuno. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.